Di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, harga kebutuhan pokok sering melambung. Bisa sampai 2 kali lipat dibandingkan Jakarta. Bukan lantaran produk jadi lebih mewah atau bermutu tinggi, melainkan karena ongkos kirim yang membengkak. Bayangkan saja, sekedar 1 karung beras dari Sulawesi bisa menempuh perjalanan berminggu-minggu dan menghabiskan biaya ratusan ribu rupiah agar tiba di Kalimantan. Sebaliknya, warga ibu kota cukup menanti pagi, lalu pasokan beras masuk langsung dari gudang tanpa hambatan berarti. Fenomena ini mengungkap panjangnya rantai distribusi kita, ditambah layanan pelabuhan yang masih sangat terbatas, walau daerah-daerah itu kaya akan sumber daya. Inilah ironi ambisi pembangunan nasional. Kita sibuk memindahkan ibu kota, merancang gedung pencakar langit, serta membentangkan jalan tol megah. Namun persoalan mendasar seperti efisiensi logistik justru terabaikan. Konstruksi jalan tol yang memukau tak akan berarti tanpa akses memadai untuk keluar masuknya komoditas pokok. Saat ini pemerintah tengah membangun pelabuhan besar di jantung ibu kota Nusantara dengan janji mempercepat distribusi, memangkas biaya logistik, dan membuka pintu ekonomi baru untuk luar Jawa. Namun pertanyaannya sederhana, benarkah pelabuhan ini dibuat demi kesejahteraan rakyat? Atau hanya jalur eksklusif bagi kiriman barang proyek IKN? Sementara masyarakat biasa masih antri barang dengan harga mencekik. Di balik gemerlap janji kemajuan dan fasilitas megah, publik berhak mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan. Akankah pelabuhan baru ini menjadi pengikat Nusantara atau malah memperlebar jurang ketimpangan? Belakangan ini, ibu kota Nusantara kembali diguyur investasi segar sebesar 3,65 triliun rupiah. Dana baru ini diumumkan usai penandatanganan nota kesepahaman di kantor anyar Otorita IKN yang baru genap 3 bulan beroperasi di kawasan Nusantara. Dengan tambahan itu, total nilai investasi yang berhasil dihimpun hingga 21 Mei 2025 melonjak menjadi 65,73 triliun rupiah. Naik dari 62,08 triliun rupiah dari 42 perusahaan pada April 2025. Meski angka tersebut terdengar memukau, belum ada tanda-tanda dana itu akan disalurkan untuk pembangunan pelabuhan atau infrastruktur logistik berskala besar. Pasalnya, 6 perusahaan pemodal baru itu berfokus pada sektor kuliner, perhotelan, pendidikan, retail, konstruksi, serta properti residensial dan komersial. Artinya, proyek pelabuhan di IKN masih belum kebagian porsi dalam gelombang investasi terbaru ini. Sektor transportasi laut tampaknya masih harus bersabar. Apakah lewat skema pembiayaan pemerintah, kolaborasi strategis lain atau suntikan modal dari BUMN, pelayaran, dan perhubungan laut? Sekarang kita beralih ke pelabuhan megah yang santer diberitakan ini. Pemerintah tak hanya fokus pada Istana Garuda ataupun jalan tol sepanjang ribuan kilometer. Sekarang tiba giliran pelabuhan utama seluas 25 hektar, lebih luas dari 35 lapangan sepak bola, yang akan menjadi tulang punggung logistik ibu kota Nusantara. Uniknya, area ini bukan sekedar tanah kosong, melainkan aset negara, barang milik negara, yang diubah fungsinya lewat skema sewa jangka panjang, demi menopang arus barang di pusat pemerintahan masa depan. Posisi pelabuhan ini sangat strategis, terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, tepat di antara Pelabuhan Samarinda dan Balikpapan. Dengan letak itu, port ini bukan sekedar pelengkap, melainkan simpul utama yang menghubungkan distribusi barang masuk dan keluar dari IKN, sekaligus penyangga kedua pelabuhan besar di sekitarnya. Meski belum diresmikan secara resmi, pelabuhan ini sudah mulai beroperasi dengan masa sewa mencapai 50 tahun ke depan. Untuk merealisasikannya, pemerintah menggelontorkan anggaran sekitar 1,3 triliun rupiah, sebuah angka yang tergolong fantastis. Ide pembangunan berawal pada 2019, saat wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan digulirkan oleh Presiden Jokowi. Setelah sempat mandek, pada 2022, proyek ini mendapat suntikan dana 30 hingga 40 miliar rupiah dari Kementerian Perhubungan untuk kembali berjalan. Poin kunci terjadi pada 18 Oktober 2024 saat Direktur Utama PT Tanjung Belian Samboja, Muhammad Taufik Siddiqi, mengumumkan perpanjangan hak sewa lahan menjadi 50 tahun. Loncatan besar dari kontrak awal 5 tahun, 2019 hingga 2024. Kesepakatan ini ditekan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Kuala Samboja. Tak hanya mengandalkan modal lokal, PT Tanjung Belian Samboja juga berkolaborasi dengan Samboja Bay Infrastruktur Ltd, perusahaan infrastruktur asal Inggris yang memiliki valuasi sekitar 1,1 triliun rupiah. Mereka membawa paket modernisasi penuh, digitalisasi manajemen kepelabuhan, otomatisasi proses bongkar muat, serta layanan berbasis e-platform yang siap digunakan sejak hari pertama operasi. Dengan kombinasi ini, pelabuhan IKN diharapkan tak hanya megah dari segi fisik, tetapi juga canggih dari sisi teknologi dan layanan,
mewujudkan janji akselerasi logistik di ibu kota baru. Setelah melewati proses pembangunan yang panjang dan penuh liku, pelabuhan IKN kini mulai menunjukkan peran krusialnya. Pelabuhan ini bukan sekedar elemen estetika di ibu kota Nusantara. Berbagai material seperti semen, baja, alat berat, dan berbagai kebutuhan logistik dasar lainnya dikirim lewat pelabuhan ini untuk memastikan kelancaran proyek pembangunan. Keterlambatan proyek akibat kapal terlambat bersandar kini bukan lagi alasan. Pelabuhan ini terletak sangat dekat, hanya sekitar 15 menit dari pusat IKN, sehingga memudahkan proses distribusi. Keberadaan pelabuhan ini juga diharapkan dapat bekerja sama dengan Pelabuhan Benuotaka milik pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara yang sedang direvitalisasi, sehingga menciptakan sinergi pengiriman barang yang lebih kuat dan efektif. Area pesisir di Amborawang Laut dan Kecamatan Sambojapon mulai hidup kembali, berkembang menjadi pusat ekonomi baru berkat aktivitas bongkar muat yang padat. Lokasi pelabuhan yang strategis juga membuatnya menjadi tulang punggung tambatan saat pelabuhan Balikpapan dan Samarinda menghadapi lonjakan aktivitas. Saat kedua pelabuhan tersebut mengalami kepadatan, pelabuhan IKN siap menampung beban tambahan untuk menjaga kelancaran distribusi dan pembangunan. Dengan kontrak sewa hingga 50 tahun ke depan, pelabuhan ini dirancang sebagai fasilitas multifungsi yang tidak hanya melayani proyek ibu kota baru, tetapi juga industri, perdagangan, ekspor-impor, dan distribusi logistik domestik di masa mendatang. Dengan standar internasional, pelabuhan ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi penting di kawasan timur Indonesia. Membicarakan pelabuhan masa depan di Asia Tenggara, nama Pelabuhan Tuas di Singapura tak bisa dilewatkan begitu saja. Meski baru mulai beroperasi pada fase pertama tahun 2021, proyek raksasa ini direncanakan selesai sepenuhnya pada 2040. Yang membuat Tuas berbeda jauh dari pelabuhan-pelabuhan kita adalah tingkat otomatisasinya yang tinggi. Kalau di sini pelabuhan masih riuh oleh aktivitas manusia, di Tuas nyaris tidak terlihat pekerja manual. Robotlah yang mengambil alih tugas berat seperti mengangkat dan memindahkan kontainer, serta kren besar yang beroperasi sepenuhnya lewat kendali AI. Pelabuhan ini benar-benar tanpa sentuhan manusia, mulai dari kapal berlabuh, proses bongkar muat, hingga pengantaran kontainer ke truk-truk tanpa sopir yang berjalan secara mandiri. Teknologi digital twin digunakan untuk menciptakan model digital pelabuhan secara real-time, memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien, prediktif, dan minim risiko gangguan. Sementara itu di Malaysia, berdiri Pelabuhan Tanjung Pelepas, PTP, sebuah pelabuhan besar yang sejak kehadirannya langsung merubah lanskap logistik regional. Berlokasi di pintu masuk Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia, PTP menjadi andalan Malaysia dalam mengimbangi kekuatan Singapura dalam hal pelabuhan dan perpindahan muatan. Diresmikan secara komersial pada tahun 2000, dalam waktu singkat, PTP berkembang menjadi pelabuhan peti kemas paling sibuk di Asia Tenggara. Bahkan Maersk Line, salah satu perusahaan pelayanan terbesar dunia, memutuskan memindahkan pusat operasional regionalnya dari Singapura ke PTP, sebuah langkah besar yang mengguncang dunia pelayaran saat itu.